Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera anak-anakku sekalian. Untuk kelas 1 kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Bu Tuti. Saya mengajar bahasa Indonesia mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian nama panjang saya itu Bu Sri Astuti. Biasanya kakak-kakak kelas kamu memanggil dengan Bu Tuti. Nah, anak-anakku semuanya, ini nanti untuk pembelajaran mengenai materi menyusun laporan hasil observasi. Terlebih dahulu kamu persiapkan LKS semester. Nah, LKS ini LKSmu untuk pelajaran bahasa Indonesia untuk yang semester ganjil ya. Kemudian persiapkan alat tulis kalian ya. Kemudian bisa juga nanti absen dengan background pembelajaran ini ya, pembelajaran ketika Bu Tuti ngomong ini atau bicara ini dengan kalian menggunakan seragam sekolah ya. Jelas ya. Jadi persiapkan LKS-nya terlebih dahulu, kemudian alat-alat tulis yang kamu butuhkan, kemudian absensi nanti bisa japri Bu Tuti dengan background pembelajaran pada pagi hari ini, kemudian menggunakan seragam sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, materi pertama untuk bahasa Indonesia yang ada di bab 1 itu kalian disuruh untuk menyusun laporan hasil observasi atau biasanya disusun dengan LHO, singkatan dari laporan hasil observasi. Nah, sekarang anak-anakku semua, di dalam laporan hasil observasi ini ya, bisa disajikan dalam bentuk tertulis, bisa juga disajikan dalam bentuk lesan. Ya. Nah, kemudian untuk menyusun laporan hasil observasi ini ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Ya. 1. Kita terlebih dahulu mempelajari tentang mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Nah, apa teks laporan hasil observasi itu? Yaitu teks yang menjelaskan informasi mengenai sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya, bisa berwujud hewan, bisa berwujud tumbuhan, bisa berwujud alam, bisa berwujud fenomena sosial, hasil karya manusia misalnya, dan fenomena alam sesuai dengan klasifikasi kelasnya. Misalnya kamu akan mengadakan observasi mengenai hewan. Hewan itu kan banyak. Ada harimau, ada singa, ada monyet, ya. Kemudian ada ular dan lain sebagainya. Kamu ambil salah satu hewan itu. Misalnya kamu ambil singa. Nah, apa ciri-ciri singa di situ? Kan biasanya suatu hewan itu mempunyai ciri khusus ya, ciri khas di dalam tubuh hewan itu. Singa misalnya, atau harimau. Harimau itu identik dengan kucing. Nah, kamu harus membedakan kalau harimau itu seperti ini, kalau kucing seperti ini. Ya, tapi toh di dalam bentuk struktur tubuhnya memang hampir sama ya. Cuma aja kalau harimau itu besar, kucing itu kecil ya. Makanya juga hampir sama. Semuanya bisa makan dengan daging ya. Itu sekilas singkat saja mengenai hewan. Tumbuhan juga seperti itu. Kamu akan meneliti mengenai apa? Mengobservasi mengenai tumbuhan. Misalnya kamu pilih salah satu tumbuhan itu. Entah kamu memilih tumbuhan mawar, anggrek, kemudian melati dan lain sebagainya. Pokoknya nanti kamu di situ punya ciri-ciri tertentu di dalam objek yang kamu teliti. Nah, sekarang ciri-cirinya anak-anak. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu ada objek yang dibicarakan berupa objek tunggal. Nah, tadi yang dibicarakan tadi berupa objek tunggal.
Ya, misalnya tumbuhan anggrek, ya ciri-ciri tumbuhan anggrek itu apa? Dan dilihat dari cara tumbuhnya, kemudian dia hidup itu subur itu di daerah yang mana. Nah, itu harus kamu teliti seperti itu ya. Kemudian bersifat objektif, global dan universal. Objektif itu tidak diada-adakan ya seperti itu ya. Dia layak tumbuh ya di situ ya. Sudah tidak diberi apa-apa lagi ya. Tidak ditambah-tambahi lagi, pokoknya yang objektif. Yang objektif itu yang nyata ya, yang nyata. Nah, terus kemudian informasi yang disampaikan merupakan hasil penelitian terkini, jadi terbaru. Terkini itu artinya terbaru. Kamu meneliti ya sesuai dengan penelitian yang terbaru. Misalnya tahun 20 ya kamu menelitinya ya tahun 20 itu. Tidak boleh nanti yang kamu laporkan tahun yang 2019 misalnya, itu tidak boleh. Harus yang terkini. Kemudian ditulis berdasarkan fakta yang sesuai dengan pengamatan. Pengamatanmu itu apa? Sesuai dengan itu, tidak boleh diada-adakan. Misalnya harimau itu mempunyai taring ya, kamu tulis mempunyai taring ya, tidak ada yang lainnya, tidak boleh diada-adakan. Tetap misalnya harimau ya harimau itu ciri khasnya seperti apa ya. Kemudian tidak mengandung pemikiran atau dugaan sementara ya, tidak boleh. Kalau kita mengadakan penelitian tidak boleh ada perkiraan yang ambigu ya. Perkiraan ambigu itu perkiraan yang melibatkan lebih dari satu di dalam kenyataan itu tidak boleh ya, harus satu. Nah, kemudian untuk menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi itu ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan. Bisa mencatat teks hasil observasi secara ringkas ya, diteliti. Kemudian mencatat pokok-pokok gagasan yang menjadi inti. Kemudian merangkaikan kembali teks tersebut dengan kalimat sendiri secara ringkas berdasarkan pokok-pokok atau gagasan yang telah dicatat. Kemudian menyunting ringkasan itu baik dari segi isi maupun dari segi bahasa. Itu secara ringkasnya ya anak-anak ya. Kemudian ini nanti ya, untuk menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi ini kamu baca sendiri ya. Soalnya nanti kalau dibacakan Bu Tuti nanti terlalu panjang anak-anak ya. Jadi nanti kamu baca sendiri, kamu pelajari sendiri. Cuma saja yang secara garis besarnya saya jelaskan sedikit mengenai menjelaskan dasar penyusunan kebijakan ya, keputusan dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Ya, itu memang harus dijelaskan untuk penyusunan keputusannya seperti apa, pemecahan masalahnya seperti apa dalam pengamatan itu. Kemudian melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Sarana untuk dokumentasinya seperti apa ini harus dijelaskan ya. Nah, untuk contohnya laporan teks hasil observasi ini contohnya ada di halaman 4. Nanti coba kamu buka halaman 4. Ini bacaannya itu teksnya itu berjudul sampah. Ini ya anak-anak ya, sampah halaman 4 dilihat. Sampah. Untuk yang paragraf pertama saya bacakan terlebih dahulu. Ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraf. Untuk paragraf 1 saya bacakan. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh alam maupun manusia. Bla 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 sampai nanti paragraf yang ke-6 terakhirnya dibaca sendiri. Anak-anak perlu kamu ketahui di dalam sebuah paragraf itu pasti ada satu pokok pikiran utamanya. Tidak boleh lebih ya. Jadi setiap paragraf itu hanya mempunyai satu pokok pikiran utama. Yang lainnya menjadi kalimat penjelas.
Nah, saya harapkan nanti di dalam teks sampah ini anak-anak bisa mencari mana yang menjadi pokok pikiran utama yang ada di dalam masing-masing paragraf itu. Ya. Kemudian anak-anak, untuk pembelajaran mengenai menyusun laporan hasil observasi, sekilas Bu Tuti hanya sampai di sini saja ya, sampai halaman 4 ya, sampai halaman 4. Nanti kita lanjutkan lagi ya, besok di lain minggu depan atau lusa kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian anak-anak untuk tugas kalian itu ada di halaman 5. Ada di halaman 5, yaitu yang nomor 3 ya, yang nomor 3. Ringkaslah teks laporan hasil observasi sampah. Hanya disuruh meringkas. Ringkaslah teks laporan hasil observasi teks sampah ya. Ini nanti kamu kerjakan di folio ya, yang rapi, yang bersih, kemudian dikumpulkan hari Sabtu jam 8 ya, hari Sabtu jam 8. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran untuk bahasa Indonesia mengenai teks laporan hasil observasi. Jangan lupa absensi Japri Bu Tuti, kemudian backgroundnya menggunakan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kemudian lagi untuk pesan dari Bu Tuti, di masa-masa pandemi ini anak-anak harus tetap menjaga kesehatan ya. Dengan cara bagaimana? Kalau keluar menggunakan masker, kemudian cuci tangan ya, selalu membawa sanitizer digunakan ya. Nah, itu saja. Tetap semangat anak-anak, tetap di rumah ya. Jaga kesehatan kamu supaya kita tetap sehat. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang dibicarakan Bu Tuti tadi dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Selamat pagi, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.